Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan masih dengan konteks yang sama. Apa kuncinya supaya kita tetap berjalan di jalan yang lurus? Di bagian sebelumnya kita sudah masuk kepada yang pertama, kita harus berpikir lurus. Nah, pada kesempatan ini bagian yang kedua, kita harus melihat hal-hal yang lurus. Kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Demikianlah bunyinya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia di mana kita hidup dan berada punya peribahasa. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di kelopak mata tidak kelihatan. Yesus berkata di Matius 7 ayat 3 sampai 5 yang sudah saya bacakan tadi kepada kita, selumbar atau selembar artinya sehelai sarutan kayu yang sangat tipis di mata saudaramu engkau lihat, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bukankah ini sangat keterlaluan? Bapak ibu saudara, seringkali kita sangat mudah melihat kesalahan orang lain, kejelekan dan kegagalan orang lain. Sebaliknya, kelemahan, keburukan dan kekurangan diri sendiri tidak mau kita akui. Sikap seperti ini sangat ditentang oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mengoreksi orang lain, maka adalah baik adanya jikalau kita terlebih dahulu mengoreksi diri kita sendiri. Tuhan Yesus sangat keras ketika dia berbicara soal ini. Sampai-sampai Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang sukanya mencela, menggosip, menjatuhkan orang lain sebagai orang munafik. Memang seperti itulah kenyataan atau realita yang sedang kita hadapi hari-hari ini atau belakangan ini. Bukan saja di dunia sekuler, di kantor, di kampus, di pasar, dalam pergaulan dengan sesama, tetapi juga yang paling memprihatinkan sekaligus menyedihkan, di dalam gereja, di organisasi rohani, di dunia pelayanan, sami mawon alias sama saja, tidak ada bedanya. Sulit sekali kita melihat secara lurus dan jernih. Sulit sekali bagi kita melihat dengan hati yang kudus dan dengan mata yang suci. Ada perasaan tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Ada rasa iri hati jika saudara atau teman kita berhasil. Ada kedengkian yang kita pelihara jika sudah berbicara tentang orang-orang tertentu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa melihat secara lurus dan benar, maka kita harus memandang kepada Yesus. Artinya, kita melihat seseorang atau segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita dari sudut pandang Yesus. Pernahkah setiap kita menemukan peristiwa di mana Yesus memandang, menilai dan memperlakukan seseorang dengan rasa benci? Coba kita simak, kita renungkan, dan kita hayati bersama. Kenapa saya perlu mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena sekalipun orang itu telah melukai hatinya, mengkhianatinya, bahkan menjualnya seperti Yudas Iskariot, Yesus masih memanggilnya sahabat, kawan, teman, kepada Yudas yang malam itu menjualnya 30 uang perak.
Tidak ada sedikit pun kebencian dan marah di dalam diri Yesus. Coba kita lihat dari sisi lain. Menghadapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang Selot, dan sebagainya. Menghadapi pemimpin agama Yahudi pun, Yesus bicara keras, bukan karena membenci. Yesus ingin mereka menyadari kesalahannya, dan kembali memperbaiki status mereka, ditinjau atau dilihat dari sudut kebenaran firman Tuhan. Yesus juga ingin kita selalu mempergunakan akal sehat, keluhuran budi pekerti, dan kasih yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jika ada orang lain yang berhasil, mengapa kita harus membencinya? Bukankah sebaliknya kita patut bangga, bersyukur, dan berterima kasih atas karya dan perbuatan Tuhan dalam hidupnya? Jadi saya suka dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang politikus. Jangan sampai kita senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Tapi mari kita senang melihat orang lain senang, dan susah hati kita, sedih hati kita, ketika melihat atau menyaksikan orang lain susah atau sedih. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Ini namanya senasib, sepenanggungan, sependeritaan, seperasaan Bapak Ibu Saudara. Jangan justru menangis dengan orang yang bersukacita, atau bersukacita dengan orang yang menangis. Ini sudah edan, bukan lagi Eden. Bapak Ibu Saudara, jika kita lebih sukses dalam pendidikan, Bapak Ibu Saudara, jika saudara kita lebih sukses dalam hal pendidikan, karir dan jabatannya, mengapa kita harus iri hati? Bukankah sebaliknya kita justru senang dan bahagia atas keberhasilan, kesuksesan, dan apapun yang mereka telah raih? Sekali lagi, bukankah seharusnya kita bahagia jika orang lain lebih sukses daripada yang biasanya? Bahkan mungkin lebih sukses daripada kita. Jangan justru kita mengambil langkah untuk membenci dan iri hati kepadanya. Karena akan tertutup relasi hubungan kita untuk berkomunikasi kepadanya, menanyakan apa yang menjadi rahasia sukses dan berhasilnya. Jadi berkurang akhirnya orang-orang yang bisa memberikan inspirasi kepada kita, kalau kita iri hati, dengki, dan tidak suka dengan kesuksesan dan keberhasilan mereka. Bapak Ibu Saudara, perlu saya tegaskan kepada kita saat ini, bukankah kita mestinya ikut senang ketika orang lain itu meraih kebahagiaan, sukacita, dan kemenangan serta keberhasilan? Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya perlu mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, janganlah kita menilai orang lain dari sisi keburukannya saja. Janganlah fokus orientasi kita hanya melihat kekurangannya saja. Tetapi sebaliknya, marilah kita belajar melihat orang lain dengan kacamata Yesus, atau dari sudut pandang Yesus. Marilah kita memeriksa hati dan pikiran kita senantiasa, supaya tidak ada kebencian dan iri hati, tetapi ucapan syukur dan perasaan turut senang atas apa yang mereka telah raih dan peroleh dalam hidupnya. Sebagai bentuk kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini, mulai saat ini atau mulai sekarang, mari bersama-sama kita memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kita belajar memeriksa hidup kita lebih dahulu, mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita secara serius dan sungguh-sungguh terlebih dahulu, sebelum kita menilai orang lain. Saya pikir ini sikap yang sangat bijaksana. Jangan sampai kekurangan, kelemahan kita yang begitu banyak, karena tidak pernah secara serius dan sungguh-sungguh mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita, justru kita sibuk meluangkan banyak waktu dan kesempatan untuk mengurusi kekurangan, kelemahan orang lain, yang sebetulnya lebih kecil daripada kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita
dengan hati yang terbuka, pikiran dan hidup yang terbuka juga untuk mengoreksi, mengevaluasi diri kita secara lebar, secara serius dan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita pun berubah dan kita fokus berjalan di jalan yang lurus dengan kita melihat atau memperhatikan hal-hal yang lurus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang praktis dan sederhana ini dapat semakin meneguhkan, menguatkan, serta mengingatkan, menegur dan mengoreksi hidup kita. Sehingga benar-benar kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk berjalan di jalan yang lurus dengan kita berpikiran lurus, bahkan juga dengan kita melihat hal-hal yang lurus. Nantikan kunci berjalan di jalan yang lurus berikutnya, supaya pemahaman pengertian kita semakin utuh dan lengkap, dan semakin membawa kita memuliakan, menyenangkan Tuhan, serta menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.